pagi semuanya. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Ada bangku yang kosong, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Najah, Nadine, Kristi. Kenapa? Agis, kenapa kok tidak berangkat? Sakit. Oh, ada yang ikut popda, ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang ikut lomba bisa juara ya. Jangan lupa kalian tengok teman kalian yang masih sakit ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau biasanya disingkat dengan PLSP. Sudah siapkah kalian untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Nah, sebelum kita akan mempelajari materi ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat dan bentuk aljabar. Kenapa materi ini saya sampaikan kembali? Karena nanti materi ini akan berkaitan dengan pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya mulai ya. Yang pertama adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Silahkan bisa kalian coba untuk soal yang pertama. Min 8 ditambah 3. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silahkan. Berapa hasilnya? Negatif 5. Iya, betul ya. Oke, kita lihat untuk soal yang kedua. 2 dikurangi 5 sama dengan? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Negatif 3. Oke, kita lihat ya. Betul, jawabannya negatif 3. Yang ketiga, negatif 4 dikurangi 6 sama dengan berapa? Negatif 10. Oke. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat ya untuk materi tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Karena nanti ini penting untuk kita mempelajari materi tentang PLSP. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Apa bedanya dengan yang bilangan bulat? Kalau yang bentuk aljabar nanti memuat huruf ya. Kita lihat untuk yang soal pertama. 6x ditambah 2x sama dengan berapa? Silahkan tunjuk jari, ada yang mau menjawab? Berapa? 8e. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Kita lihat untuk soal yang kedua. 7x dikurangi 3x sama dengan? Oke, kita lihat ya. Ya, betul. Soal yang ketiga. 2 kali x dikurangi 5. Ini lebih kompleks daripada yang soal pertama dan kedua ya. Masih ingat dengan bentuk ini ya? Ini merupakan perkalian bilangan dengan bentuk aljabar. Masih ingat bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, ada yang tahu berapa jawabannya? Ya, silahkan. Berapa? 2x. Iya, 2x dikurangi 10. Ya, masih ingat ya untuk mengerjakan ini harus memanfaatkan sifat apa? Distributif. Bagus. Saya lanjutkan. Ya, wah kalian ternyata masih ingat ya dua materi tersebut. Maka kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Apa saja nanti yang akan kita pelajari pada materi PLSP? Coba kita perhatikan dulu ya. Yang pertama nanti kalian akan mengerti
apa itu PLSW dan contohnya. Jadi pengertian dan contoh PLSW. Yang kedua, kalian akan belajar bagaimana cara menentukan penyelesaian dari PLSW. Yang ketiga, menyelesaikan masalah tentang PLSW. Inilah 3 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oh iya, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ya, alhamdulillah. Kemudian tulisannya apakah bisa terbaca? Oke, terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan hari ini adalah nanti setelah mengikuti pelajaran hari ini diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian PLSW. Yang kedua, memberikan contoh kalimat yang merupakan PLSW. Yang ketiga, menentukan penyelesaian dari PLSW. Yang keempat, mengubah soal cerita menjadi bentuk PLSW. Dan yang terakhir, yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSW. Banyak juga ya apa yang harus kalian kuasai setelah nanti mengikuti pelajaran hari ini. Nah, kalau tadi kita sudah tahu apa itu tujuannya, berikutnya kita akan tahu apa sih manfaat mempelajari PLSW. Untuk apa kita harus belajar PLSW? Apakah materi ini penting? Coba kita lihat apa sih manfaatnya. Silahkan perhatikan manfaatnya. Kalian bisa perhatikan contoh berikut. Ya, ini adalah contoh masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ketika Andi akan berangkat ke sekolah, dia diberi uang saku oleh ibunya sebesar Rp20.000. Ibu berpesan agar Andi menyisihkan uang saku sebesar Rp5.000 untuk ditabung. Ketika waktu istirahat tiba, dia pergi ke kantin untuk membeli jajan. Ternyata dia lihat harga rata-rata tiap jajannya yang ada di kantin itu Rp3.000. Berapa banyak jajan paling banyak yang bisa Andi beli agar dia masih bisa menyisihkan uang sakunya sebesar Rp5.000 untuk ditabung? Itu salah satu contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, yang ternyata permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan PLSW. Bagaimana penyelesaiannya? Nanti kita bahas berikutnya. Oke, biar kalian penasaran dulu nih. Manfaat yang kedua. Ternyata selain bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, PLSW itu juga bisa bermanfaat untuk mata pelajaran yang lainnya. Mata pelajaran apa? Di antaranya adalah IPA. Tentunya kalian pernah belajar tentang suhu ya. Satuan suhu apa saja? Kalian masih ingat nggak ketika belajar IPA? Apa saja? Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Iya ya. Ternyata satuan suhu itu ada 4. Kemudian saat kita mengukur suhu ruangan menggunakan termometer dengan satuan derajat Celcius. Kemudian dikonversi atau diubah satuannya menjadi Fahrenheit. Maka digunakan rumus seperti ini. Jadi rumus ini itu untuk mengubah atau mengkonversi yang tadinya satuannya Celcius menjadi Fahrenheit. Rumusnya adalah C sama dengan 5/9 kali dalam kurung F dikurangi 32. Nah, ternyata untuk menggunakan rumus ini itu nanti kita bisa memanfaatkan PLSW. Ya. Itu beberapa di antara manfaat yang bisa kita petik ketika kita mempelajari PLSW. Selanjutnya, uraian kegiatan pertemuan hari ini. Jadi, apa saja nanti yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah nanti berdasarkan hasil tes kemarin yang sudah kita lakukan, itu ada beberapa anak yang nilainya sudah bagus.
Nah, untuk anak-anak yang nilainya sudah bagus itu, nanti Ibu akan kelompokkan secara terpisah. Ya, Ibu akan berikan tugas untuk belajar secara mandiri karena Ibu anggap kalian sudah mampu, ya. Sedangkan untuk yang lainnya nanti bisa mengikuti ini. Yang pertama adalah menyimak tayangan dan penjelasan dari guru. Itu untuk yang siswa lainnya. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok. Jadi setelah kalian nanti menyimak penjelasan dan tayangan yang saya tampilkan, nanti berikutnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi menyelesaikan soal-soal yang ada dalam lembar kerja, ya. Nah, setelah berdiskusi, hasilnya akan kalian presentasikan. Cukup perwakilan dari masing-masing kelompok saja untuk mempresentasikan hasil tersebut. Nah, nanti saat diskusi untuk teman-teman yang tadi sudah belajar mandiri bisa membantu, ya. Bisa membantu, bisa masuk ke kelompok-kelompok 6 tadi untuk sebagai tutor sebaya. Yang kelima nanti refleksi, yang keenam adalah tes formatif, ya. Kemudian kesimpulan dan PR seperti biasa, ya. Karena memang PR itu tujuannya bagus sekali untuk mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Saya lanjutkan. Nah, ini ya yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi berdasarkan hasil tes yang kemarin sudah kita lakukan, itu diperoleh ada 6 anak yang hasilnya tertinggi. Siapakah ke-6 anak itu? Yang pertama Hasbi. Wah, tepuk tangan untuk Hasbi ya. Selamat untuk Hasbi. Yang kedua Labib. Tepuk tangan juga untuk Labib. Ya. Yang ketiga adalah Nafisa. Oke. Yang keempat Hasna. Yang kelima Aisyah. Dan yang keenam adalah Anzil, ya. Selamat untuk ke-6 anak ini, kalian hebat, kalian luar biasa. Tetapi untuk yang lainnya tidak perlu berkecil hati, ya. Kalian harus tetap semangat belajar untuk bisa memperbaiki agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Silahkan untuk ke-6 anak ini bisa mengelompok sendiri di sini mungkin, yuk. Silahkan untuk ke-6 anak yang ada di sana, silahkan bisa berkelompok sendiri di sini. Karena nanti apa yang kalian lakukan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Silahkan, yuk Hasbi, Labib, silahkan bisa Nafisa, Hasna, Aisyah, ya silahkan. Yang lainnya bisa melengkapi tadi yang bangku masih kosong. Oke. Apa yang akan kalian lakukan nanti? Ibu akan berikan tugas kepada kalian untuk belajar mandiri. Jadi nanti kalian membaca materi ini, membaca materi tentang PLSP dengan modul ini. Ya, silahkan kalian pelajari, materinya sudah ada di modul ini. Kemudian setelah kalian selesai mempelajari modul ini, sudah Ibu sertakan lembar kerja. Nah, sehingga Ibu bisa tahu sejauh mana pemahaman kalian dengan belajar modul ini. Ya, nanti untuk mengerjakan modul, kalian bisa bekerja sama, bisa saling berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan dari tugas yang Ibu sampaikan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada tulisan yang kurang jelas, silahkan bisa disampaikan. Jadi lembar kegiatannya terpisah ya, yang harus kalian kerjakan adalah yang di lembar kerja. Silahkan bisa kalian mulai membaca modulnya,
Kemudian kalau sudah selesai bisa langsung mengerjakan lembar kerjanya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya, silahkan kalian bisa menyimak tayangan dan penjelasan dari Ibu. Iya, hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau biasanya disingkat dengan PLSV. Apa itu PLSV? Coba kalian perhatikan dulu pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud persamaan linier satu variabel? Yang kedua, apa itu penyelesaian dari PLSV? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan penyelesaian dari PLSV? Dan yang keempat, bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang PLSV? Semua pertanyaan ini akan bisa kalian jawab setelah kalian mengikuti kegiatan belajar hari ini, ya. Kita perhatikan masalah berikut. Tadi masalah ini sudah Ibu sampaikan di depan, ya. Ini adalah salah satu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan PLSV. Ketika Andi akan berangkat ke sekolah, dia diberi uang saku oleh ibunya sebesar 20.000. Ibu berpesan agar Andi menyisihkan uang saku sebesar 5.000 untuk ditabung. Ketika waktu istirahat tiba, dia pergi ke kantin untuk membeli jajan. Ternyata harga rata-rata tiap jajan yang ada di kantin adalah Rp3.000. Berapa banyak jajan paling banyak yang bisa dibeli Andi agar dia masih bisa menyisihkan uang sakunya sebesar Rp5.000 untuk ditabung? Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya Andi ini? Kita ikuti. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi, dalam matematika, untuk sesuatu yang belum diketahui, itu biasanya dilambangkan dengan menggunakan huruf. Hurufnya terserah, dari A sampai Z. Biasanya menggunakan huruf kecil. Nah, ketika kita belajar bentuk aljabar, kita sudah pernah mengenal itu. Lambang dalam matematika yang menggunakan huruf. Lambang itu disebut dengan nama apa? Variabel. Bagus sekali untuk kalian, ya. Iya, jadi dalam matematika untuk sesuatu yang belum diketahui biasanya kita misalkan dengan menggunakan variabel atau huruf. Nah, tadi yang belum diketahui atau yang ingin kita ketahui itu adalah banyaknya jajan yang paling banyak yang bisa dibeli Andi. Itu yang kita misalkan dengan X, ya. Kemudian berikutnya diketahui dari cerita tersebut bahwa harga tiap jajannya adalah 3.000. Sehingga total harga untuk membeli X jajan adalah 3.000X. Tadi banyaknya jajan itu X yang bisa dibeli. Kemudian harga setiap jajannya 3.000. Nah, sehingga total harga untuk membeli X jajan adalah 3.000X, ya. Ini seperti pelajaran kita sebelumnya, yaitu bentuk aljabar. Kemudian yang diketahui berikutnya dari soal itu adalah uang saku. Jumlah seluruhnya atau uang sakunya adalah 20.000. Kemudian sisa untuk ditabung sebesar 5.000. Nah, dari semua data-data ini kita peroleh sebuah kalimat matematika. Inilah kalimat matematika yang bisa kita peroleh dari soal cerita tadi. Setelah kita perinci apa saja yang diketahui, kita dapatkan kalimat seperti ini. Kalimat apa ini? 3.000X ditambah 5.000 sama dengan 20.000. 3.000X itu tadi apa? Total harga. Jadi uang yang kita keluarkan, uang yang Andi keluarkan untuk jajan itu adalah 3.000X.
ditambah 5.000. 5.000 itu apa? Yang ditabung. Ya, betul. Sehingga kalau dijumlahkan itu harus sama dengan uang saku yang dia dapatkan dari ibu, ya. Jadi dari soal cerita tadi, ketika diubah dalam bentuk kalimat matematika menjadi seperti ini. Nah, kalimat seperti inilah yang disebut dengan nama persamaan linier satu variabel, atau biasanya disingkat dengan PLSV. Bagaimana? Masih semangat untuk bisa mengikuti pelajaran matematika? Semangat ya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya perhatikan PLSV yang sudah kita dapatkan tadi. Tadi kita sudah mendapatkan PLSV seperti ini. 3.000X ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Tadi kita sudah mendapatkan kalimat seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan dari kalimat ini itu ada apa? Yang pertama menggunakan tanda apa ini namanya? Sama dengan. Yang kedua memuat satu variabel. Mana coba yang disebut variabel? X ini ya. X ini adalah variabel. Jadi variabelnya hanya ada satu, yaitu X. Apalagi yang diketahui dari kalimat itu? Pangkat dari variabelnya adalah 1. Jadi X-nya di sini tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya artinya pangkatnya 1. Nah, dari hal-hal yang kita ketahui ini maka bisa kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Coba Hafid bacakan. Nah, kesimpulannya apa yang bisa kita peroleh? Jadi oke, terima kasih Hafid. Yang lainnya bagaimana? Apakah ada ingin yang membacakan juga? Ya, jadi ternyata yang namanya PLSV itu adalah kalimat matematika yang ditandai dengan tanda sama dengan dan hanya memuat satu huruf, dan hurufnya itu harus pangkat 1. Itu yang harus kamu ketahui ya. Ciri-cirinya PLSV apa? Yang pertama, ada tanda sama dengan. Terus berikutnya apa? Memuat satu huruf. Kemudian pangkatnya 1. Tepuk tangan untuk kalian yang hebat, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, variabel. Kita kan tadi menyebutkan variabel ya. Apa sih variabel itu? Variabel itu yang berupa huruf tadi ya. Jadi di sini ada huruf. Inilah yang disebut dengan nama variabel. Dalam matematika, variabel itu digunakan untuk melambangkan sesuatu yang belum diketahui. Seperti tadi banyaknya jajan yang bisa dibeli oleh Andi, ya. Itu adalah variabel. Selanjutnya silahkan. Manakah yang merupakan PLSV? Jadi nanti Ibu berikan beberapa persamaan. Kalian tentukan mana itu yang merupakan PLSV dan mana yang bukan merupakan PLSV berdasarkan dari kesimpulan yang sudah kalian ambil tadi. Ya, yuk kita ulangi lagi. Apa cirinya PLSV? Yang pertama, ada tanda sama dengannya. Yang kedua, memuat berapa? Variabel. Variabelnya ada berapa? 1. Variabel itu apa sih? Huruf, betul. Kemudian hurufnya ada pangkatnya atau tidak? Itu yang harus kamu pegang ya untuk bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Silahkan dilihat untuk kalimat yang pertama. 2x, ini nomor 1 ya, tidak ikuti sini, ini nomor 1. 2x ditambah 3 sama dengan 11. Jangan dijawab dulu. Siapa yang mau menjawab tunjuk jari. Apakah ini merupakan PLSV atau bukan? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Yuk. Ya. PLSV atau bukan? Ya. Yang lainnya bagaimana? Setuju kalau ini merupakan PLSV?
Setuju, kenapa? Kenapa kamu katakan ini PLSV? Ada tanda sama dengannya, memuat satu variabel atau satu huruf, dan ia berpangkat 1. Oke, yang kedua. Ada yang mau mencoba? 4X dikurangi 5Y sama dengan 7. Irfan, iya. Irfan, coba Irfan. Apakah kalimat yang kedua ini merupakan PLSV? Iya. Yang lainnya bagaimana? Setuju kalau ini merupakan PLSV? Setuju. Oke, kita lanjutkan untuk kalimat yang ketiga. 2A ditambah B sama dengan 5. Yuk, apakah ini merupakan PLSV? Bukan. Kenapa kok bukan merupakan PLSV? Iya, variabelnya ada berapa? 2. Harusnya yang namanya PLSV itu hanya memuat 1 atau 1 huruf ya, atau 1 variabel. Sedangkan di sini ada 2. Yaitu siapa? Variabelnya A dan B. Berarti yang nomor 3 ini bagaimana? Bukan PLSV. Oke, kita lanjut untuk yang contoh keempat. Siapa nih yang mau menjawab? Oke, silahkan. Apakah ini merupakan PLSV? Bukan. Kamu bisa memberikan alasannya tidak? Kenapa yang nomor 4 ini kamu katakan bukan PLSV? Berpangkat 2 siapanya? Variabelnya. Iya, kita perhatikan di sini ya. Memang betul. Ini bukan PLSV. Kenapa? Karena pangkat dari variabelnya itu adalah 2. Yang terakhir. Siapa yang mau jawab silahkan. 3X dikurangi 5 sama dengan X ditambah 7. Apakah ini merupakan PLSV? Apakah ini merupakan PLSV? Bukan. Kenapa kok kamu katakan ini bukan PLSV? Oh, ada 2 variabel. Siapa variabelnya ada 2 itu? Berarti ada berapa variabelnya? Kok X dan X? Kan itu huruf yang sama. Oh, yuk bagaimana? Berarti ada berapa huruf di sini? 1 ya. Walaupun di sebelah kiri ada X, di sebelah kanan ada X, hurufnya ada 2 tapi sama. Di pelajaran kita sebelumnya, untuk suku yang mempunyai huruf yang sama bisa kita apakan? Bisa kita gabungkan, bisa kita sederhanakan sehingga bisa menjadi 1 huruf. Ya, jadi yang kelima ini walaupun di sini ada 2 huruf tapi hurufnya sama. Kalau hurufnya sama maka bisa kita gabungkan jadi 1 sehingga menjadi 1 huruf. Nah, kalau hanya 1 huruf berarti merupakan PLSV atau bukan? PLSV atau bukan? PLSV. Oke, sekarang berarti dari kelima. Kalimat ini yang merupakan PLSV nomor berapa saja? 1, 2, 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua yang luar biasa. Terima kasih ya. Kalian tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian yang kedua. Apa itu? Gimana tulisannya? Apakah bisa terbaca sampai belakang? Bisa. Dibacakan, Mas. Apa ini? Menentukan penyelesaian dari PLSV. Jadi bagian kedua yang akan kita pelajari adalah menentukan penyelesaian dari PLSV. Apa itu penyelesaian? Penyelesaian dari PLSV itu adalah suatu bilangan yang menggantikan variabel atau huruf tadi sehingga menjadi kalimat yang benar. Jadi, ketika kalian diminta untuk menentukan penyelesaian dari suatu PLSV, artinya kalian diminta untuk mencari suatu bilangan yang menggantikan huruf itu sehingga kalimatnya menjadi benar. Ya, oke, kita coba sekarang. Oh, ternyata ada 2 cara.
yang bisa kita lakukan untuk menentukan penyelesaian dari PLSV. Nanti di antara dua cara ini bisa kamu pilih mana cara yang menurut kamu lebih mudah, ya silakan bisa dipilih. Untuk cara yang pertama itu adalah cara coba-coba. Cara coba-coba itu yang seperti apa? Jadi coba-coba, ya, yaitu mensubstitusikan nilai X dengan suatu bilangan sehingga diperoleh kalimat yang benar. Jadi cara coba-coba itu seperti ini. Kamu mencari sembarang bilangan, terus kamu masukkan, kamu gantikan ke hurufnya. Apakah kalimatnya sudah benar? Kalau belum, berarti kamu ganti dengan bilangan yang lainnya. Sampai kamu bisa mendapatkan suatu bilangan sehingga kalau dimasukkan ke persamaan ini menjadi kalimat yang benar. Sehingga cara ini dinamakan coba-coba. Karena kamu harus mengulanginya beberapa kali sehingga kamu bisa mendapatkan bilangan yang tepat untuk memenuhi persamaan tersebut. Oke, perhatikan contohnya seperti apa cara coba-coba. Contohnya, tentukan penyelesaian dari PLSV berikut. Nah, di sini sudah ada PLSV 2X ditambah 5 sama dengan 11. Kita akan menggunakan cara coba-coba untuk menyelesaikan PLSV ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, akan kita ganti X-nya dengan 1. X-nya diganti dengan 1, kemudian masukkan ke persamaan ini. Nah, 2X itu artinya apa? 2 kali X. Nah, di sini X-nya diganti 1, sehingga menjadi 2 kali 1 ditambah 5. 2 kali 1 itu 2, ditambah 5 sama dengan 7. Nah, apakah 7 sama dengan 11? Tidak, yang diharapkan itu harus sama dengan 11. Nah, padahal ketika X-nya diganti 1 itu menghasilkan 7, tidak sama dengan 11, berarti salah. Nah, karena salah, berarti kita harus mencoba mencari bilangan yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Coba kamu bisa menemukannya tidak? Kamu carikan bilangan yang berapa? 3. Oke, coba kita lihat 3. Ya. Kamu mau mencobakan ke depan? Bagaimana kalau diganti 3? Siapa yang mau mencoba? Sudah ada yang menemukan X-nya diganti 3. Coba kita lihat ya. Kalau X-nya diganti 3 terus bagaimana? Kita lihat ya. Tadi soalnya sudah menemukan X-nya diganti 3. Kita lihat X-nya kalau diganti 3. Nah, ketika X-nya diganti 3, masukkan ke persamaan ini. 2X itu artinya 2 kali X. X-nya diganti 3. 2 kali 3, 6. Ditambah 5 sama dengan 11. Wah, betul. Terima kasih ya. Ternyata ketika X-nya diganti 3, kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Artinya apa? Artinya penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Bagaimana? Untuk yang cara coba-coba ini, apakah kalian bisa melakukannya? Jadi caranya diganti, kamu cari bilangan terus-menerus sampai bisa menghasilkan hasil yang benar seperti ini, kalimat yang benar. Nah, sekarang akan Ibu tayangkan untuk yang cara kedua. Nah, nanti dari dua cara itu bisa kamu pilih mana yang menurut kamu lebih mudah. Cara yang kedua adalah persamaan ekuivalen. Apa sih persamaan ekuivalen itu? Yuk, kita ikuti. Persamaan ekuivalen adalah persamaan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, bagaimana cara mendapatkan persamaan yang ekuivalen? Nah, caranya adalah nanti kedua ruas bisa ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, ya. Karena tadi yang namanya PLSV itu kan ada tanda sama dengannya. Nah, tanda sama dengan ini itu bisa diartikan sebagai sebuah timbangan. Sehingga ketika yang sebelah kiri ditambah, nah, maka kan beratnya akan semakin berat. Maka yang sebelah kanan pun juga harus ditambah supaya tetap setimbang, ya. Maka di sini untuk yang pertama nanti jika yang sebelah kiri ditambah, sebelah kanan pun juga harus ditambah bilangan yang sama.
supaya pecahannya, persamaannya tetap senilai. Oke, kita coba untuk cara yang kedua. Sebagai contoh ya, contohnya masih sama seperti tadi, tetapi akan kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan persamaan ekuivalen. Tentukan penyelesaian dari PLSW berikut. 2X ditambah 5 sama dengan 11. Nah, berarti nanti persamaan ini, 2X ditambah 11 ini, akan kita ubah bentuknya. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih sederhana. Di mana dalam satu ruas itu hanya memuat satu variabel, dan ruas yang lainnya bisa memuat bilangan. Caranya seperti tadi ya, sebelah kiri dan kanan ditambah bilangan yang sama, gitu ya. Terus kemudian yang kedua dikali dengan bilangan yang sama. Yuk, tadi dengan cara coba-coba kita mendapatkan penyelesaiannya berapa? 3. X-nya sama dengan 3. Ini tujuan akhir kita. Ibaratnya bermain sepak bola, tujuan akhir kamu itu adalah gawang. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menggiring bola itu sampai menuju gawang. Begitupun dengan ini. Jadi kita akan membawa persamaan ini menjadi X sama dengan 3 ya. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Jadi akan kita urutkan dari situ. Ya, akan kita ubah kalimat ini menjadi seperti ini. Caranya bagaimana? Yang pertama berarti 5-nya ini harus kita hilangkan. Karena kalau kita lihat di sini, yang di sebelah kiri hanya ada X. Yang di sebelah kiri hanya ada X, berarti 5-nya ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Caranya adalah supaya 5-nya hilang ini diapakan? Dikurangi 5, betul sekali ya. 5-nya ini akan kita hilangkan dengan cara dikurangi 5. Nah, ketika yang sebelah kiri dikurangi 5, maka yang sebelah kanan pun juga harus dikurangi 5. Kenapa? Karena sama dengan ini itu ibaratnya adalah sebuah timbangan. Harus diperlakukan yang sama. Oke, berarti perlakuan yang pertama adalah kedua ruas kita kurangi dengan 5. Seperti ini hasilnya ya. Sebelah kiri kita kurangi 5, sebelah kanan juga kita kurangi 5. Tadi kenapa harus dikurangi 5? Iya, untuk menghilangkan 5-nya ini ya. Jadi untuk menghilangkan 5-nya ini maka sebelah kiri kita kurangi 5. Lah kalau sebelah kiri dikurangi 5, maka sebelah kanan juga harus dikurangi 5. Oke, sehingga persamaannya menjadi 2X sama dengan 6. 6-nya ini diperoleh dari 11 dikurangi 5. Nah, menjadi lebih sederhana ini persamaannya dibandingkan dengan yang pertama tadi lebih sederhana. Nah, maka berikutnya supaya menjadi seperti ini, apa yang harus kalian hilangkan? Supaya bisa menjadi seperti ini, apa yang harus dihilangkan? 2, betul. Yuk, akan kita hilangkan 2-nya. Ada yang tahu bagaimana caranya menghilangkan angka 2? Gimana caranya supaya angka 2 yang berada di depan X ini bisa kita hilangkan? Caranya diapakan? Dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 2. Kenapa? Karena kalau 2 dibagi 2 sama dengan 1, betul ya. Jadi untuk menghilangkan angka 2-nya ini bisa kita lakukan dengan cara dibagi 2. Atau kebalikannya, dikali dengan setengah, seperti ini ya. Jadi untuk menghilangkan angka 2 yang di depan X ini, caranya adalah kita kalikan setengah. Atau boleh seperti yang kamu sampaikan tadi, dibagi 2 boleh, atau dikali setengah. Nah, ketika yang sebelah kiri dikali setengah, maka yang sebelah kanan pun juga harus sama dikali setengah, sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Setengah kali 2 itu kan 1. Nah, kalau angka 1 di depan huruf, maka harus diapakan? Dihapus. Sama dengan yang di sebelah kanan, setengah kali 6, sama dengan 3. Nah,
Sudah Ibu sampaikan bagaimana cara menyelesaikan PLSW dengan 2 cara. Tadi yang pertama adalah cara coba-coba, yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan ekuivalen. Bagaimana menurut kalian? Apakah bisa dipahami? Kalau menurut kamu lebih mudah mana? Cara coba-coba atau dengan menggunakan persamaan ekuivalen? Persamaan ekuivalen. Yang lainnya bagaimana? Coba-coba, silahkan ya, nanti bisa kamu pilih. Tetapi tadi kalau cara coba-coba berarti kita harus mengganti bilangannya harus beberapa kali ya supaya bisa mendapatkan kalimat yang benar. Sampai di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan yang mau bertanya. Dari mulai tadi pengertian PLSW sampai dengan bagaimana cara menentukan PLSW. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Belum, oke. Kalau belum, maka akan kita lanjutkan dulu ke berikutnya, kegiatan berikutnya. Tadi kan sudah disampaikan ya, dari hasil tes sebelumnya, ada 6 anak yang nilainya sudah bagus. Nah, untuk yang sisanya, nanti akan Ibu kelompok-kelompokkan menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 5. Ya. Siapa kelompok itu? Ini kelompok yang pertama. Ya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat. Kelompok yang kelima. Kelompok yang keenam. Bu, kenapa sih kok sudah dikelompok-kelompokkan seperti itu? Kenapa saya nggak bersama dengan A atau B ya? Karena pengelompokan ini sudah berdasarkan dari hasil tes kemarin ya, supaya kamu lebih mudah dalam belajarnya ya. Nah, nanti ya berdasarkan dari hasil tes untuk yang kelompok 1, 2, 3, 4 akan mengerjakan LK yang pertama. Sedangkan untuk yang kelompok 5 dan 6 itu akan mengerjakan LK yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, belum ya. Berarti nanti setelah kalian berdiskusi, selanjutnya adalah kalian presentasikan hasil diskusi kalian tersebut di depan. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Oke, sebelum pindah ke kelompoknya masing-masing, yuk tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang hebat-hebat. Biar semakin semangat ya untuk melaksanakan diskusinya. Ya, silahkan bisa bergabung di kelompoknya masing-masing. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5, dan ini kelompok 6. Silahkan ya, silahkan yang berada di kelompok 1 bisa ke sini, silahkan. Yang kelompok 2 silahkan bisa menempati tempat yang di sini. Yang kelompok 3 ada di sini, yuk silahkan, biar nggak capek dari tadi duduk terus ya. Silahkan bisa sambil jalan-jalan untuk menghilangkan kelelahan dari tadi duduk terus, biar tetap semangat. Oke. Kelompok 1, ya, iya, iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 2 tok ya, karena ada yang nggak berangkat ya, ya sudah nggak apa-apa ya, karena memang ada temannya yang nggak berangkat. Atau mungkin kan ini kelompok 4, kelompok 5 dan 6 kan hampir sama ya, silahkan bisa pindah ke sini 1. Yuk, silahkan. Bisa, yuk, kamu Mbak, yuk. Oke, terima kasih ya sudah
menempati tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, apa tugas masing-masing kelompok? Nanti akan Ibu berikan LKPD ini sesuai dengan kelompoknya. Kalian kerjakan, kalian diskusikan supaya bisa melengkapi apa yang ada di LK ini, ya. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Ini untuk kelompok 1 mengerjakan LK1. Kelompok 2 mengerjakan LK2. Ini untuk kelompok ketiga mengerjakan LK1. Kelompok 4, kelompok 5 dan 6 mengerjakan LK yang kedua. Yuk, supaya enak duduknya, kursinya bisa dibalik, silahkan ya. Biar lebih enak, biar lebih nyaman ya. Untuk berdiskusi, silahkan kursinya bisa diputar. Ada yang mau ditanyakan? Apakah kalian sudah nyaman dengan kelompoknya masing-masing? Iya. Langsung diisikan di sininya. Iya. Ya, kerjakan langsung di lembar kertas tersebut. Ya. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan berpindah ke kelompok yang ini. Ya. Apakah sudah selesai? Oh iya. Oke. Silahkan saya berikan waktu sebentar. Setelah itu nanti ke-6 anak ini bisa bergabung di masing-masing kelompok ini untuk mendampingi teman-teman kalian. Jadi kedudukan kalian di sini adalah sebagai tutor ya, untuk membantu teman-teman barangkali mengalami kesulitan dalam mengerjakan LK-nya masing-masing. Iya. Silahkan bisa berpindah. Iya, ya. Nanti bisa digabung dengan yang itu. Silahkan bisa bergabung di ke-6 kelompok ini untuk bisa menjadi tutor sebaya. Ini Labib bisa di sini. Ambo. Labib di mana? Labib di situ. Oke. Kursinya nggak ada, Bu. Kenapa nggak ada kursinya? Ini. Bisa menggunakan kursi itu. Ini berarti dari yang tadi 6 anak itu siapa yang di sini? Oh iya, nanti bisa dibantu ya temannya ya, kalau misalkan ada kesulitan, kamu bantu ini mana yang belum bisa. Yang di sini berarti siapa? Kok nggak ada? Sebentar. 1. Oh. Berarti Hasna ya? Oh. Tapi di sana aja, Beb. Tapi yang di sana yang putra. Nah, ini soalnya kan perempuan. Apa, Beb? Iya, silakan bisa mulai dikerjakan ya. Teman-teman yang 6 anak tadi bisa membantu yang mengalami kesulitan. Mana coba? Yuk, silakan bisa coba untuk diisi. Ini siapa ini yang jadi tutornya? Oh, Hasna ya. Yuk, langsung diisikan di sini aja. Oh, Aisyah. Oh, Aisyah. Nah, ini langsung di sini yang titik-titik ini. Pakai pulpen nggak apa-apa. Diisikan aja. Sama seperti contohnya tadi.
kesulitan? Iya, bagus. Silahkan lanjut untuk yang nomor 2. Langsung diisikan di situ. Nah di sini kan ada, kamu bisa lihat di sini yang angkanya sama seperti itu ada nggak? Iya. Yang ini berarti min 4-nya harus dihilangkan, no? Iya. Ini supaya min 4-nya hilang berarti harus diapakan itu? Ditambah berapa? Nah, silahkan ditulis. Yo, bagus. Mengerjakannya langsung di sini saja. Oh, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Oke, pada balik. Iya, Hasbi bisa bantu ya temannya kalau misalkan mengalami kesulitan. Kalau kamu kesulitan bisa tanya sama Hasbi, nanti Hasbi yang menerangkan. Nah, nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau itu angkanya saja atau bisa tulis ada X-nya. Nah, yang ada X-nya kan di sini nih, X sama dengan, kalau itu berarti angkanya saja. Ya. Nah, X-nya nggak usah dituliskan. Jadi penyelesaiannya adalah seperti itu ya, angkanya saja atau ditulis X sama dengan. Kamu bisa pakai panduan yang ada di situ itu. Gimana? Hasna, teman-temannya ada kesulitan tidak? Hasna bisa pakai contoh yang di modul, itu juga ada contoh yang di modul. Ya, sekarang dicoba dulu yang nomor 1. Kalau kalian ada kesulitan bisa ditanyakan ke Hasna. Ini 7-nya dihilangkan dengan cara apa ini? Oh, dikurangi 7, sehingga sebelah kanannya juga harus sama ya, dikurangi 7. Kemudian berarti yang di sebelah kiri ini sisanya apa? 2x sama dengan yang di sebelah kanan. Ini hasilnya berapa? Nah, diletakkan di sini, jangan di sini, diletakkan di sini. Iya. Oke. Nah, berarti berikutnya apa ini yang harus dihilangkan? Apa yang harus dihilangkan? Untuk bisa mendapatkan apa yang harus dihilangkan? Kalau X-nya dihilangkan nanti habis. Iya, 2-nya. Supaya 2-nya hilang berarti harus diapakan? Dikali setengah. Oke, silahkan. Jadi sebelah kiri kamu kalikan setengah. Iya. Nah, kalau sebelah kiri dikalikan setengah, maka sebelah kanan pun iya, oke. Baru tentukan hasilnya. Ada kesulitan? Belum. Ini siapa ini yang jadi tutor sebaya? Oke, dibantu ya temannya ya kalau ada kesulitan. Bagus, lanjutkan. 3x nah, ini kan berarti bisa lihat di sini ya. Bahkan bisa dilanjutkan. Alhamdulillah, oke. Terima kasih. Ya, bagus. Nanti mau presentasi yang nomor
sudah selesai. Nah, nanti mau presentasi yang nomor berapa? Nomor 1 ya, bagus ya nanti setelah ini. Oke. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? 4. Iya, jadi ininya ditulis 4 atau bisa ditulis dalam bentuk X sama dengan 4. Jadi X yang mau dituliskan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke. Berarti nanti kelompok ini mau presentasi yang nomor berapa? Nomor 1 tadi sudah yang kelompok 1. Nomor 2 ya. Nah, siapa yang mau maju Rama, Bu? Nah, kan lebih dari itu sama ya. Irfan nanti yang cuma nulis dituliskan di papan tulis. Nulis Pak. Iya, sambil dibacakan juga. Ya udah nanti diskusikan. Berarti majunya kan tinggal disalin aja ini. Maju yang nomor 2 ya. Oke. Sudah selesai yang nomor 1. Nanti kelompok ini maju yang nomor 1, Bu. Kamu maju yang nomor 1, ditulis, setelah itu kamu bacakan. Tulis di papan tulis, lalu dibacakan. Atau kamu yang nulis, yang membacakan kamu? Oh ya udah, enggak apa-apa, tinggal dibacakan aja ya. Sip, terima kasih. Gimana ini kelompok 6? Ada kesulitan tidak? Masih mengerjakan yang nomor 3, Bu. Hati-hati ya, angkanya berbeda. Ini 140, ini 140. Nanti kelompok 6 yang maju yang presentasi nomor 3 dituliskan, terus kamu sampaikan aja, dibacanya di bawah, terus ditulis terus kamunya membacakan. Yang nomor 3 siapa? Enggak apa-apa. Oke, sip. Hanya untuk video kok. Yang bagus. Oke. Nomor 2 sudah? Oh belum. Nah ini sama sih, yang ini. Coba kamu pelajari. Nanti kamu tadi udah saya suruh maju nomor berapa? Oh 1. Kalau yang nomor 2 gimana? Nomor 2 aja, Bu. Oh jangan, nomor 1. Ya udah. Oke. Oke semuanya. Sudah selesai ya? Oke. Silahkan. Berikutnya, kegiatan berikutnya adalah presentasi masing-masing kelompok dari hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang pertama dulu ya. Silahkan perwakilan dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasilnya. Tadi sudah disepakati siapa yang akan menuliskan, siapa yang akan maju. Ya. Hah? Oh, kamu Bu sih. Nah itu siapa? Ini Bu. Oh boleh, berdua boleh, silakan. Yuk, yang satu nulis, yang satu membacakan. Yuk bareng, oke. Semuanya silakan bisa kembali menghadap ke depan, ya. Masih di kelompoknya masing-masing, tetapi coba hadapkan badanmu ke depan untuk menyaksikan presentasi dari kelompok pertama. Silahkan, semuanya bisa menghadap ke depan. Yuk, silahkan semuanya menghadap ke depan. Silahkan. Yuk kita saksikan dulu untuk presentasi kelompok yang pertama. Dituliskan dulu, nanti membacakannya setelah selesai nulis. Ya. Yuk semuanya bisa ikut memperhatikan hasil presentasi dari kelompok pertama ya. Digeser, Bu.
Kelompok yang pertama ini mempresentasikan untuk soal yang nomor 1 di LK yang pertama. Jadi mungkin untuk yang kelompok 5 dan 6 LK-nya nggak sama ya, bisa memperhatikan yang LK pertama, soal pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, terima kasih. Silahkan bisa dibacakan terlebih dahulu tulisannya. Yuk dibacakan dulu dari kelompok 1. Kalian bisa sampaikan dulu. Silahkan. Ya, terima kasih. Silahkan coba menghadap ke depan dulu. Yuk sini. Ini hasil diskusi dari kelompok yang pertama. Silahkan mungkin dari kelompok yang lainnya kalau ingin menanggapi ataupun memberikan masukan atau bertanya juga boleh, silahkan dari kelompok yang lainnya. Dari hasil presentasi kelompok pertama. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Apakah sudah benar penyelesaiannya X sama dengan 2? Kelompok 2? Kelompok 2 kan juga mengerjakan soal yang sama, bagaimana? Hasilnya benar? Benar, oke, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Silakan bisa kembali ke tempat, terima kasih, luar biasa sekali. Oke, sekarang dilanjutkan kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua, silahkan bisa presentasikan hasil diskusinya, kemudian kalian paparkan biar teman-teman yang lainnya lebih jelas ya dari hasil diskusi kalian. Silahkan, siapa yang akan mewakilinya? Silahkan, berdua boleh, semuanya mau maju juga boleh, silahkan. Labib, sambil Mufid nulis, kamu mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, kami dari kelompok 2 gitu. Gitu Pak Labib, yuk. Sambil Mufid nulis. Yuk Labib. Labib yang memperkenalkan diri sama teman-teman nah. Ini presentasi dari kelompok 2, mereka akan menuliskan jawaban untuk soal yang nomor 2. Silahkan kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang belum paham atau memberikan masukan, saran, bisa disampaikan ke kelompok yang kedua ya. Kelompok ketiga ya, yang memberikan masukan ya. Kelompok 3, silakan nanti bisa memberikan komentar, masukan atau pertanyaan untuk kelompok yang kedua. Duduknya bisa menghadap ke sana, mungkin bisa ikut memperhatikan. Kan diskusinya udah selesai, bisa diputar nggak apa-apa. Mau bantu ke depan juga boleh. Nanti
dipersiapkan ya untuk yang kelompok ketiga memberikan masukan tanggapan untuk kelompok 2. Kelompok ketiga, silahkan bisa diperhatikan jawaban dari kelompok yang kedua. Karena nanti setelah ini kelompok ketiga yang akan memberikan komentar, tanggapan, atau pertanyaan untuk hasil presentasi dari kelompok yang kedua. Ya, oke, silahkan Labib bisa membacakan biar teman-teman yang lainnya bisa paham dari tulisan presentasi kelompok yang kedua. Silahkan bisa diperhatikan yang lainnya. Yuk. Gimana Labib? Ya, silahkan. Teman-teman, ini hasil presentasi dari kelompok yang kedua. Terima kasih Labib. Sebelum Labib meninggalkan kelompok kedua, meninggalkan di depan ini, silahkan kelompok yang ketiga. Barangkali ada yang mau disampaikan. Hasbi, silahkan. Yuk Hasbi, mau berikan pertanyaan boleh? Gimana menurut Hasbi? Apakah sudah benar jawabannya Labib? Benar. Oke, yang lainnya bagaimana? Setuju tidak dari hasil presentasi kelompok yang kedua? Setuju. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk presentasi kelompok yang kedua. Terima kasih Labib untuk presentasinya yang luar biasa. Selanjutnya kelompok berapa ini? 4 ya? Yang tadi akan mengerjakan. Oh 3. Nomor 3. Iya, silahkan. Silahkan. Tadi yuk, di sini biar jelas tulisannya, cuma besar.
Tadi yang jadi tutor siapa? Kamu ya. Nanti kamu ngasih komentar untuk kelompok yang ini yang nomor 3 ini. Hah? Kamu hanya bilang, maksudnya kalau misalnya kamu bertanya ya silakan. Kamu yang belum pahamnya mana dari jawaban itu. Atau kamu kepingin misalkan itu jawabannya salah, bisa kamu betulkan. Mau bertanya juga boleh yang kamu belum paham. Lah ini ya. Kasih. Karena masih adzan, kamu bisa duduk dulu, nanti sambil menunggu adzan selesai. Bisa kembali ke tempat dulu. Tadi kelompok 5 dapat jatah maju yang nomor berapa? Nomor 1. Sambil menunggu adzan bisa dituliskan dulu. Terima kasih. Satu lagi, masih ada satu kelompok yang belum presentasi ya. Silahkan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 6. Yuk, salah satu atau mungkin bisa semuanya ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusinya. Nomor 3 ini enggak ada nomor 3 iya. Teman-teman yang dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, kalian kan punya LK berbeda ya dengan kelompok 5 dan 6 ya, sehingga kalian bisa memperhatikan soalnya. Ini yang dari kelompok 5 dan 6 itu mengerjakan LK2. Di LK2 itu soalnya berbentuk cerita. Ya. Nanti dari soal cerita itu akan diubah ke dalam bentuk PLSW, kemudian baru diselesaikan. Jadi, mereka membutuhkan 2 tahap untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Silahkan yang dari kelompok 1, 2, 3, 4 bisa memperhatikan presentasi dari kelompok 6. Karena soal ini berbeda dari soal yang tadi sudah kalian kerjakan. Ini harus melewati 2 tahap.
sekali ya. Iya. Ya, ini saya geser dulu biar kelihatan. Oke, silahkan. Nanti kalau misalkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada yang mau ditanyakan dari soal ini bisa disampaikan ya. Oke. Nah, silakan bisa menghadap ke depan dulu. Kamu bacakan soalnya. Karena dari kelompok 1, 2, 3, 4 tidak mempunyai soal yang sama seperti itu. Silakan bisa dibacakan dulu yang keras soalnya. Iya, ini bentuknya soal cerita ya. Soal cerita tentang sebuah kebun yang berbentuk persegi panjang. Kelilingnya 140 meter. Sedangkan lebarnya 30 meter. Sudah dituliskan di sini. Kelilingnya 140, lebarnya 30 meter. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah panjangnya kebun itu. Silahkan dipresentasikan tulisannya di depan itu. Ya, sambil hadap ke sini, Mbak Tone gitu. Kan bisa baca yang di buku, yang di kertasnya apa? Sehingga diperoleh panjangnya kebun tersebut adalah berapa? 40 meter. Silahkan dari kelompok 1, 2, 3, 4 diperhatikan dulu. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini mereka butuh 2 langkah, 2 tahap. Tahap yang pertama harus mengubah dari soal itu menjadi kalimat matematikanya atau PLSP-nya. Baru setelah itu bisa diselesaikan. Ya, PLSP-nya ada di sini nih. Ini PLSP-nya baru bisa diselesaikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 mau bertanya? Kelompok 1? Dari kelompok 1 silakan. Kelompok yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Atau kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kalau dari kelompok 6 bagaimana? Oh iya. Oke, silahkan bisa ditanyakan. Kelompok 6 mengerjakan, kelompok 5 mengerjakan soal yang sama ya. Silahkan mungkin bisa diperhatikan itu apakah jawabannya sudah benar? Sudah. Sama. Betul ya? Ya, oke. Terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 6. Kita berikan aplaus untuk kelompok 6. Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih untuk semuanya, anak-anakku yang hebat. Kalian sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Mulai dari berdiskusi untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di LK tersebut dan kemudian menampilkannya ke depan. Nah, terima kasih sekali, kalian adalah hebat ya. Oke, silahkan bisa kembali ke tempatnya masing-masing.
Oke, semuanya bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Yuk, bisa tepuk semangat dulu untuk menambah semangat kita untuk kegiatan berikutnya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke kegiatan berikutnya. Jadi setelah tadi kalian melaksanakan berbagai kegiatan, berikutnya kita akan melakukan refleksi ya. Yang pertama, apakah kalian sudah paham dengan materi PLSV? Apakah kalian sudah paham dengan materi PLSV? Alhamdulillah. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari PLSV tadi? Kalian belajar, kenapa? Iya, cara menentukan penyelesaian dari suatu PLSV. Bagus. Kemudian berikutnya, ada kendala tidak? Tadi ketika mempelajari PLSV, apa kendalanya? Silahkan. Ada kendala bagaimana tadi mempelajari PLSV? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Terus bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan belajar hari ini? Senang tidak? Alhamdulillah, oke. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang hebat. Ya. Selanjutnya, kita akan melaksanakan tes formatif. Apa itu tes formatif? Silahkan kalian bisa kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nilai ini tidak akan mempengaruhi nilai rapot. Tujuannya itu hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari apa yang sudah disampaikan ya. Jadi kalian bisa mengerjakannya sendiri secara mandiri. Kalian bisa langsung kerjakan di kertasnya. Kenapa? Iya. Jangan lupa beri nama ya. Silakan bisa kamu langsung kerjakan di kertasnya dan jangan lupa diberi nama. Iya. Iya. Tinggal disilang saja. Tinggal disilang saja. Langsung di huruf apa namanya di atas. Silahkan bisa disilangkan di hurufnya itu. Iya. Iya.
silang saja. Dikerjakan saja sesuai dengan kemampuan kalian. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dipilih saja salah satu jawaban dari soal cerita itu, diubah ke kalimat matematika. Awalnya ada 40 penumpang, kemudian turun, turun itu P. Cukup ya? Ibu tarik kembali ya. Silahkan Mbak yang paling belakang bisa mengambil jawaban temannya sampai ke depan. Oh, yang dari sini juga silahkan kalau mau diambil. Ya, dari belakang. Iya, tinggal dipilih aja salah satu. Sudah ya, saya ambil, saya tarik kembali. Terima kasih. Silahkan yang kelompok sana juga dari belakang bisa menarik kembali kertasnya ke depan. Sudah diberi nama Hasbi? Sudah, kok Irfan? Disilang aja yang Irfan bisa. Enggak apa-apa, uang itu cuma itu kok. Ya. Saya ambil ya. Wow. Makasih. Terima kasih ya sudah dibantu untuk mengambil kembali lembar jawabnya. Terima kasih sudah dibantu. Terima kasih. Oke. Bagus hasil tes formatifnya. Berarti kalian sudah memahami ya apa itu PLSW dan bagaimana cara menyelesaikannya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Silahkan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama,
Apa itu PLSV tadi? Kalimat matematika yang ditandai dengan tanda sama dengan. Iya, betul. Kita ulangi ya. Jadi PLSV adalah kalimat matematika yang ditandai dengan tanda sama dengan dan hanya memuat satu huruf dan pangkat dari hurufnya satu. Oke, bagus sekali ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian dari suatu PLSV? Ya, jadi penyelesaian dari suatu PLSV itu adalah suatu bilangan yang menggantikan variabel sehingga kalimat itu menjadi benar. Bagus. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan penyelesaian dari suatu PLSV? Tadi ada berapa cara? 2. Apa saja cara yang pertama? Cara coba-coba. Yang kedua adalah persamaan ekuivalen. Nah, ini ya, dari yang kamu sampaikan tadi, itu seperti ini. Yang pertama, PLSV adalah kalimat matematika yang ditandai dengan tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel berpangkat 1. Labib, boleh minta tolong untuk dibacakan untuk yang kedua? Iya, bagus. Untuk kesimpulan yang ketiga yang tadi sudah kamu dapatkan, silahkan bisa dibacakan. Hasbi mungkin bacakan. Ya, terima kasih untuk semuanya ya, sudah memberikan kesimpulan yang tepat untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah PR. Apa PR-nya? Tujuan PR di sini supaya kamu di rumah mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk PR yang pertama, Ibu berikan kepada 6 orang yang tadi, yaitu Hasbi, Labib, Nafisa, Hasna, Aisyah, dan Anzil. PR-nya adalah kalian membuat soal cerita. Kalian buat soal cerita tentang PLSV dan tentukan penyelesaiannya. Kamu bisa membaca materi ini di buku paket, ataupun mungkin kamu bisa menyaksikan yang ada di YouTube juga boleh, atau materi yang nanti akan Ibu share di Google Classroom kalian. Ya. Kemudian untuk yang lainnya tugasnya apa? Yang kelompok kedua adalah membuat persamaan yang merupakan PLSV. Cukup dalam bentuk kalimat matematika, tidak usah dalam bentuk soal cerita. Kalian buat kalimat yang merupakan PLSV dalam matematika. Kemudian setelah itu kamu tentukan penyelesaiannya. Bagaimana? Apakah sudah jelas dengan tugasnya? Sebagai sumber belajar kalian di rumah, untuk menyelesaikan tugas ini, silahkan kamu bisa membaca buku paket yang sudah kamu miliki, atau kamu bisa menyaksikan video YouTube, atau bisa membaca materi yang nanti akan Ibu share di Google Classroom kalian. Nah, kemudian hasil dari PL tersebut akan kalian presentasikan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, mempresentasikan dari PR kalian, ya. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Yang kedua, pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi kalau hari ini kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar pertidaksamaan linier satu variabel. Sekali lagi, materi ini bisa kamu baca di buku paket,
ataupun kamu bisa menyaksikan video yang nanti akan Ibu share di Google Classroom kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih semuanya dan tetap semangat untuk belajar ya, untuk bisa meraih prestasi dan cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.